pakai ngaku-ngaku lagi. Bini marah urusan banyak. Bini marah, ya kan? Nah, ini bininya udah diademin duluan. Dia nolongin. Bahkan dibiayain. Itu selama hamil dikasih bantuan. Karena tahu memang hasil pemerkosaan. Nah, setelah meninggal dunia, setelah lahir nggak lama meninggal dunia. Itu perempuan pas masa hamil positif dia ngomong, "Kiai, saya orang miskin, bantuin persalinan sama nanti tolong biayain anaknya ya." Perempuan celaka, habis itu minta bantuan sama kiai, suruh nutupin juga tuh kiai, suruh biayain juga tuh kiai. Coba, tugas jadi ulama memang berat Pak, warasatul anbiya. Ya, bukan sekedar suruh nutupin malu doang, biayain juga Pak. Nah, kata kiai siap, nanti saya bantu. Dibantu memang, persalinan dibantu, masih bayinya dibeliin popoknya, diapain semuanya. Nggak lama meninggal dunia. Tapi itu perempuan janji saat itu, kalau seandainya sudah selesai, saya nanti mau cari kerja dan saya mau ganti uang kiai untuk persalinan anak saya ini. Gitu. Anak ini kan kasihan kiai, walaupun hasil pemerkosaan dan anak ini nggak berdosa. Itu perempuan tahu. Nah, begitu lahiran meninggal itu anaknya. Perempuan itu nyari kerja, dapat uang, ganti ke kiai. Kata kiai gak usah. Ini kiai yang sudah makomnya jadi wali. Potongan-potongan kita makomannya. Nah, berani sih berani karena bini juga lagi nggak bisa diajak kompromi ini. Gimana kamu? Enak aja lu. Gitu. Ini kalau hasil pemerkosaan la yuqamu alaihi had. Tapi kalau hasil mau dengan mau yuqamu alaihi had, diberlakukan hukum. Ya, zina muhsan itu adalah hukuman yang mati rajam. Zina ghairu muhsan itu adalah hukumannya 100 cambukan. Islam keras enggak Pak? Justru Islam mau mematikan langkah perselingkuhan dengan cara hukuman kematian. Kalau orang selingkuh nggak dihukum mati, dihukum mati aja masih banyak Pak. Bagaimana nggak dihukum? Islam itu mematikan langkah hukum perselingkuhan supaya tidak terjadi, karena orang yang selingkuh itu akibat orang yang disesali atau disakitin banyak Pak. Istrinya, anaknya, keluarga istrinya, lalu kemudian suami, nauzubillah bini orang itu, kemudian juga keluarga dari suami, banyak melibatkan orang banyak, maka harus mati hukumnya. Bukan Islam kasar, Islam ngasih garis hukum seperti ini supaya wanti-wanti jangan ada yang coba colek-colek perselingkuhan. Karena apa? Memutus mata rantai persaudaraan, memutus mata rantai. Dan sudah pasti, coba logika, kalau hukum Allah nggak ada, hukum manusia juga dimatiin Pak. Bener nggak? Ya maling aja kan matiin, apalagi maling bini orang. Maling dedek. Nah ini perselingkuhan harus dihapuskan di atas bumi. Karena itu makanya hukumnya rajam kalau dia udah nikah. Ingat, kalau udah dia nikah, kalau belum nikah hukumnya cambuk. Ini hukum Islamnya. Ini hukum Islamnya. Ini hukum Islamnya ini. Kekerasan enggak keras. Justru inilah supaya tidak terjadi pemutus tali rantai persaudaraan, pemutus tali rantai silaturahim antara manusia karena ulah perbuatan yang tidak sangat manusiawi. Tidak sangat manusiawi. Nah, itu tadi pertanyaan apa? Suaminya kemana? Kagak diceritain di sini, nggak tahu suaminya kemana ini. Ngopi kali suaminya ngopi. Kebanyakan ngopi suaminya, bininya diambil orang. Nongkrong mulu pas kamling, bini nggak colek-colek. Sengget sama orang lain. Itu tadi masalah sakit, yang minta sembuh minta sakit. Nah, ada pendapat ulama bilang kenapa orang selalu
kalau pengiriman Fatihah itu untuk orang sakit minta kesembuhan. Ada pendapat itu, ada yang enggak, ada kebenarannya atau tidak. Ada yang bilang pendapatnya itu enggak ngepas. Iya, ngirimin Fatihah buat orang yang sakit supaya sembuh, bagus. Itu proseduralnya, itu makom manusiawinya seperti itu. Karena orang sakit didoain, orang mati disolatin, ya. Orang belum kawin nikahin. Doain orang mati boleh nggak? Boleh nggak doain orang mati? Hah? Doain orang mati boleh nggak? Nggak boleh, orang masih hidup didoain mati, gimana? Nah, orang lagi sakit didoain boleh. Kemarin kan kita udah baca doanya Nabi kepada orang sakit, kita udah baca, dan Nabi doain orang-orang yang sakit gitu. Kenapa kembali ke perawi hadis ini dia justru minta sakit? Karena dia pengen dapat salam dari malaikat. Ini makomnya lebih tinggi. Dia ngambil hadis dari mana? Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi yang kaya. Nabi yang kaya itu Nabi Ayub diantaranya, bukan Nabi Sulaiman doang. Nabi Ayub kaya, jaya, dan masya Allah tabarakallah, dihormati banyak orang. Habis itu turun, dia sakit, diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai wafi riwayat bininya ogah ngurusin. Iya, bini kan kalau laki punya uang disayang, laki nggak punya uang, mata uangan. Nah, sampai dalam riwayat bininya menjauh, ya. Akhirnya sebelum menjauh tuh ngomong, bang, abang kan nabi, mengapa nggak minta doa sama Allah biar sembuh, ya, biar sembuh, abang kenapa nggak minta doa? Tuh kata bahasa ini kan namanya doa nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Ayub apa? Nih asal lu tahu aja, gua udah dikasih nikmat berapa puluh tahun, ini baru sakit timbang berapa tahun, sembabat apa enggak? Syukurnya aja kurang, masa sabarnya masih kurang lu? Nabi Ayub bukan enggak berdoa, tapi mau latihan sabar. Karena orang rata-rata bisa diuji dengan keadaan, tapi tidak bisa diuji dengan ketiadaan. Banyaknya manusia mudah untuk bersabar, tapi sulit untuk bersyukur. Belajar syukur kan susah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit orang yang syukur. Lebih sulit belajar syukur dibanding belajar sabar. Lalu ngapa? Ya, apa namanya? Baju itu aja yang dipakai, makanya ya emang gue punya ini doang, ya gue kudu sabar, gini doang adanya, gitu kan, sabar, kepepet. Lu ngapa beli rokok tumben banget, biasanya sebungkus sekarang 2 batang, 5 batang, 3 batang, kadang potekan gue lihat lu, potekan, rokok tahlil, potekan, rebutan. Ya gue mah sabar aja begini, emang gue lagi musim corona begini, agak ada pemasukan. Sabar bisa kepepet, tapi syukur jarang sekali orang bisa syukur. Maka sulitlah menjadi orang hamba Allah yang termasuk golongan yang syukur. Nah, Nabi Ayub pengen latihan mensyukuri nikmat yang sudah puluhan tahun, sehingga tidak cepat-cepat untuk berdoa minta disembuhkan. Karena dia lagi latihan juga sabar dengan mensyukuri yang sudah lewat. Ini makomnya yang dilatih oleh Imran bin Husain. Saking pengennya disalamin oleh malaikat. Pak, kalau udah malaikat yang nyalamin, makhluk suci, dia pengen dapat salam dari malaikat. Ya, mau pengen dapat salam dari malaikat, minta sakit jangan siap. Jangan coba-coba minta sakit kalau belum siap. Jangan, ini mah makomnya sudah tinggi. Tapi ini bagi yang belum siap. Kadang kita siap, ini nggak siap kan? Makanya jangan dulu gitu.
Ya, bukan berarti kita nggak jadi wali. Kalau gitu nggak jadi wali, bisa jadi wali dengan jalur yang beda. Wali kan jalurnya macam-macam, Pak. Di antara jalur wali, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa mimma yumtahanu bihil awliya, di antara yang sering diuji wali-walinya Allah, fitnatun nisa, bini bawel, cerewet. Maka syukur kalau punya bini cerewet, bawel, berarti ente jadi bakat wali. Kalau nggak jawab apa-apa, kalau malesin juga ya nggak berangkat, perang jadinya. Wa mimma yumtahanu bihi al-awliya fitnatun nisa. Nah, teorinya Imam Ghazali ya. Jadi kalau punya bini bawel, berbakat nih jadi wali nih. Syukur aja syukur ya kan. Alhamdulillah. Jadi bini lagi marah, alhamdulillah gue bisa jadi wali. Miri besok marah lagi, alhamdulillah gue bisa jadi wali. Jangan dibalesin, kalau kita balesin nggak bisa. Itu nanti saya ceritain ya. Abdurrahman Baljaban yang dari Yaman. Ini karena waktunya udah nggak cukup. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di kesempatan lain, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.